Yep. 30.000 maksudnya tiketnya. 30.000 aja ya Yes. teman-teman. Di sini kalau ini dia, ini set talent yang sangat-sangat kita impikan ataupun kita mau lihat ya, di mana Betul. leveling nation digunakan ya. Kita tahu Pakito ngehitnya nggak cuma sekali aja. Ya kan? Ditambah lagi dengan 3 Trill. kali lah maksimal. 3 kali itu udah yang pattern paling biasa yang kita lihat gitu loh. Tapi ini bisa dibilang untuk jungler hampir mirip ya, dengan perbedaan hanya di core talentnya aja, yang satu Little Ignition, satu Quantum Charms. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Martisnya dari Demon Cat, justru dia membawa Assassin Emblem. Jadi mungkin Demon Cat akan mencari sweet spot antara offensive dan juga defensive powernya. Sementara Sutsujin, kembali lagi ke topik sebelumnya, dengan power dari Pakito, oke, jabnya itu bakalan sakit dan bahkan heavy revenge-nya bisa memberikan banyak sekali absorb untuk punya prolong team fight. Tetapi problemnya adalah dengan lawan Demon Knight yang kalau udah mengeluarkan Mortal Coil itu joget kanan kiri, kayaknya bakalan agak susah untuk bisa melakukan direct hit damage kepada badan Demon Knight, mengingat bahwa Mortal Coil punya damage reduction. Sementara tadi kalau kita berkaca dari masing-masing jungle, Trill ya yang mereka bawa juga salah satunya. Oke, tapi Nuts mencoba untuk memberikan gangguan. Aku ada di bagian bawah, Cry terlihat dari pojok sebelah kanan. Mulai masuk ke bagian dalam, Nutsnya sedikit lagi yang tersisa. Akankah dia bisa bertahan karena barusan ada sebuah lompatan yang dilakukan dan berhasil untuk bisa menjauh dari sebuah payung yang memang langsung dikeluarkan. Dan sekarang Nutsnya menghilang. Barusan 19 ya kena karena beberapa pemain. Tapi Sutsujin luar biasanya memanfaatkan semua momentum tersebut dan berhasil mendapatkan turtle-nya. Masuk dengan satu kali jab, langsung mencet retribution, langsung didapatkan turtle-nya. Aku akan bilang bahwa untuk di turtle setup sebelumnya, Aras GPH ini mungkin dari segi 19-nya agak kurang on point. Menyisakan sedikit space untuk Sutsujin masih bisa nyelip sedikit untuk mengambil ke arah turtle yang pertama. Selebihnya dari situ, laning dari kedua belah tim, entah itu di XP ataupun di arah gold lane-nya, bisa dilihat masih cukup tenang tanpa adanya banyak ombak yang terjadi. Masih cukup aman, tentram, damai ya semua peperangan yang udah terjadi. Tapi level 5 dimiliki oleh Veldora, di mata di Nuts-nya tertinggal satu level akibat dirinya juga berhasil di take down. Dan Douma masih aman sejauh ini. Satu ini terakhirnya, true damage keluar, Master of Camouflage digunakan, selesai, dapat satu Little Crab. Ya ini kalau untuk dibilang, satu Divine Judgment udah berhasil dan Light yang berhasil langsung diamankan sementara. Tertinggal satu player, Sutsujin, what are you doing bro? Dan lenyaplah sudah Sutsujin. Oke, Sutsujin ditukarkan dengan Light. Bisa dibilang pertukaran yang tidak seimbang sama sekali untuk teman-teman dari EVOS Icon. Nah ini bakalan connect banget dengan topik yang tadi ingin Coci katakan, di mana Aras GPH ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk mendapatkan early snowball power. Mereka punya Martis, bahkan mereka punya Valentina juga. Walaupun Cloud ini agak scaling, tapi kalau misalkan bisa end cepat itu untung untuk Aras GPH. Ketika kehilangan momentum. Dan sekarang Ivan menghilang. Cry tadi damage-nya nggak masuk dengan sempurna. Yes, pergerakan yang bisa dibilang dikasih surprise banget oleh teman-teman dari Aras GPH. Bahkan Nuts masih bisa survive dengan adanya dua player yang langsung memberikan hit kepada badannya. The Grand CHP dari seorang Uranus sudah mulai menebal, membuat Veldora pun sepertinya sudah mulai kewalahan untuk di arah XP lane menahan ke arah Uranus. Tapi ini yang sangat berbahaya sebenarnya dari Light. Gak cuma dari segi Nomen Blast-nya saja, tapi shield-nya itu bisa ngedeny damage basic attack dari Leslie-nya Doma ataupun ultimate snipe-nya, Pak. Iya, Kagura aja bisa kedinai, Pak. Iya, Kagura juga bisa kedinai. Makanya tadi juga ada damage yang nggak maksimal masuk ke arah beberapa player. Dan sekarang Asura Aura dikeluarkan, Nuts-nya mulai mendorong beberapa player. Ivan tetap stay dari tersebut, tetap teguh kokoh pendirian agar tidak bisa diusir kemana-mana. Tapi barusan Cyclone Eye dan Turtle-nya diberikan begitu saja. Yes. Replay yang udah mulai jatuh ke tangan teman-teman dari Aras GPH pun sudah mulai terjadi, bahkan dengan perbedaan total yang lumayan terjadi. Sutsujin satu terakhir, Sutsujin masih berusaha untuk bisa berhasil sama tapi ternyata tidak. Pergerakan dari Sutsujin yang bisa dibilang benar-benar ditahan banget oleh teman-teman dari Aras GPH, tidak boleh dibuat pulang, dan ini adalah problem dari Mortal Coil yang tadi sudah Choji sebut. Dengan pergerakan yang sangat ekstra datang dari Martis, membuat positioning dari Sutsujin khususnya akan sangat-sangat susah. Oke, punya jab untuk melakukan dash, tapi kalau kena ke arah musuh, itu jabnya bakal berhenti dan nggak nembus. Betul. Itu yang bikin agak susah sebenarnya untuk bisa pulang dari teamfight yang merugikan. Sementara untuk sekarang ya, satu tertarik yang ada di bagian atas juga udah terbuka. Berarti Domanya harus mencari tempat lain. Tapi barusan ada sebuah Yin yang oper tadi keluarkan dan Aquanya pun berhasil langsung dihilangkan. Satu tertarik di bagian atas ditukarkan. Dengan kejadian barusan kita lihat di area outer mid-nya, selesailah sudah pergerakan dari Aqua. 16 yang dikeluarkan, tapi Ivan masih berhasil untuk bisa memberikan gocekan-gocekannya.
Lionel Ivan. Ini Nuts sudah benar-benar kenyang banget sih tadi, dipukulin, nggak ngaruh sama sekali, bahkan HP-nya masih penuh, diikuti dengan mana yang tidak berkurang juga. Membuat laning power dari arah XP ini seperti layaknya lane mati, Pak. Yap. Harus ada yang babysit dulu, baru Betul. ada yang berubah tuh di arah bottom lane. Kalau enggak udah itu bakalan begitu terus sampai mungkin menit 20 kalau nggak disentuh. Masalahnya sekarang ini udah hari apa nih? Sampai hari Jumat juga kakak kelar yang di bawah 4, tapi di barusan di bagian atas Ivan yang mencoba untuk bisa kabur tersebut dan masih selamat. Tapi Sutsujin masuk dari arah yang berbeda. Sutsujin walaupun kena poin kill 2 kali ya, tapi Masih setidaknya bisa keep up. levelingnya, Yes. levelingnya ini loh, keep up-nya masih bagus banget ya. Bahkan dari segi gold pun juga aku bisa bilang lumayan bagus dengan hanya perbedaan di angka 700 gold saja. Dengan item pertama ke arah Hunter Strike yang dicari adalah penetrasi dengan 15 physical penetration, ditambah lagi dengan adanya 80 physical attack. Membuat ditambah lagi dengan Legend Sword 60, ada 140 physical attack yang dibawa oleh Susujin untuk di game kali ini. Tapi semua hal tersebut sudah mulai ditutup dengan adanya Steel Lake Priest dan juga Guardian Helmet di arah Demon Kite. Ditambah lagi dengan Mortal Coil memberikan damage reduction. Demon Kite sepertinya akan sangat-sangat bersedia untuk melayani prolong teamfight yang diberikan oleh EVOS Icon. Yap, tapi Icon kayaknya mereka masih jauh banget ya. Mereka nggak bakal mau masuk ke dalam area dari pertempuran untuk mendapatkan dari turtle tersebut. Sementara sekarang ada satu damage tadi sepertinya masih belum optimal. Malah wah sakit banget loh itu Blazing Duetnya. Ada double kill yang berhasil langsung didapatkan, tapi Ivan Decimate-nya looking for maniac untuk Demon Kite, tapi ternyata mereka semua masih berhasil untuk mundur dan EVOS Icon kembali tertekan. Sekalinya di arah top lane sudah hilang outer turret dari Doma. Dengan mengetahui Doma pindah ke arah bottom lane perlahan demi perlahan, otomatis fokus dari arah GPH pun juga demikian. Langsung mengambil ke arah outer turret di arah bottom lane, dan ini kalau misalkan terus-terusan terjadi, mungkin yang akan menjadi korban selanjutnya adalah mid lane turret seperti yang kita lihat sekarang, di mana Veldora mengeluarkan Precious Wrath-nya untuk menghilangkan minion yang ada di arah mid lane, tapi itu hanya untuk mendelay saja karena wave juga sudah mulai datang lagi untuk di arah mid lane. Masalahnya menurutku dengan mid lane mengambil ke arah Valentina, ini clear wave minionnya cukup cepat dibandingkan dengan Krite yang menggunakan Kagura. Pertama, mananya boros, yang kedua, damage-nya itu scaling banget sama item, Mbak. Yap. Kalau untuk Valentina kan ya selama level lawan lu itu lebih rendah daripada lu masih bisa dapat XP tambahan. Betul. Dan juga HP tambahan gitu loh. Nih light-nya coba lihat, lightnya ada 1-12 dan juga untuk pergerakan dari Veldora tidak bisa tadi untuk maju dan juga memberikan sebuah gangguan. Hanya saja ada satu Divine Judgment tadi membuat Veldora pun masuk ke dalam lembah yang begitu kejam lewat satu area defensif RSGPH. Setup dari Light udah mulai menyeramkan. Masuk ke dalam rumput, tiba-tiba dibuka begitu saja. Seenggaknya ada distraksi yang membuat untuk di arah mid lane-nya pun terbuka. Sekarang kalau kita ngeliat rotasi dari arah GPH, mereka berkumpul 3 player di arah top lane sana. Lagi ngebabysit banget ke arah Eman-nya. Karena ya balik lagi, Eman sekarang yang paling kaya di tangan teman-teman dari arah GPH. Diikuti dengan adanya Demon Kite. Cuman ini udah mulai menjadi salah satu warning sign sepertinya untuk teman-teman dari arah GPH. Karena power dari EVOS Icon udah mulai kelihatan dari Doma, yang dimana Domanya walaupun di pressure masih belum tumbang sama sekali, Pak. Betul, cuman Doma di sini dari golnya cukup tertinggal ya. Ya, dibandingkan agak sedikit dengan lambat Eman dan ya. Demon Kite. Yes. Eman tinggi banget sih untuk golnya, serius. Tinggi banget loh tadi. Sementara sekarang dari area lot ya mau nggak mau sekarang EVOS Icon nggak bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun oleh area GPS. Mereka harus merelakan, mereka harus mencari objektif lain untuk bisa ditumbangkan. Oke, dengan Lord yang sudah ditumbangkan, otomatis arah GPH punya modal untuk melakukan push lagi. Mungkin akan berjalan di arah top lane dari Lordnya. Dan ini bakalan membuat lane jauhnya, yaitu di bottom lane mungkin bisa dipush oleh Uranus. Mengingat bahwa Uranus dari Nuts juga sepertinya sudah cukup proper untuk langsung saja melakukan laning sendirian. Kalau dapat kill, aman banget. Kalau nggak dapet tinggal kabur pakai Consecration yang ngebuat Uranus sangat oke untuk laning jauh, apalagi melawan Sutsujin di arah bottom lane yang dalam tanda kutip walaupun levelnya keep up tapi death 3 kali nih. Yap. Item pasti bakal fall off dibandingkan dengan Demon Kite. Oke lah ada beberapa damage ke arah Uranus, tapi kayaknya nggak bakal bisa maksimal untuk bisa menumbangkan dia 1 lawan 1. Ivan ketahuan posisinya under banget sekarang leveling yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Lordnya ada di bagian atas, belum ada objektif ataupun turret yang berhasil ditumbangkan dari pemain GPS, tapi sekarang Doma memiliki BOD. Ini dia warning pertama, Blade of Despair di tangan dari Doma. Satu shot mungkin sudah mulai memberikan berasa damage 1300-1500 lah mungkin lah. Kalau sudah ada Berserker Fury ya di tangan Doma. Ditambah lagi dengan Quantum Charge, harusnya escape mechanism-nya ini cukup oke. Asalkan Aqua tidak mengambil ke arah Divine Judgment. Yap. IMU-nya. Dan itu berbahaya loh, karena sempat terjadi beberapa kali. Dan bahkan sebagai yang kita lihat di map sekarang,
RSGPH ini udah mulai masuk ke jungle areanya dari EVOS Icon. Mereka tahu bahwa dengan Doma yang udah mengambil ke arah Blade of Despair, ini kalau masih kita kasih jungle, ini bakal bahaya. True damage-nya ini bakalan nampar banget ke teman-teman dari RSGPH, maka dari itu mereka sudah mulai menginvasi perlahan demi perlahan. Cuman sekarang EVOS Icon hanya tinggal nge-drag game ini jauh lebih lama lagi dia. ya. Mereka harus membuat defensif yang sangat-sangat kuat ataupun tarik ulur yang bisa mereka manfaatkan menjadi sedikit advantage yang bisa mereka ambil. Karena itu pun akan menjamin nantinya Doma akan semakin berkembang lagi dari sisi damage-nya. Untuk sekarang kita tahu Leslie area late game true damage 2000, 2500, 3000 damage sekali tembak itu udah hal biasa aja Pak. Itu udah menjadi hal yang sangat-sangat ditunggu. Yes, tapi ya balik lagi ini lawannya Demon Knight yang dari tadi gameplaynya benar-benar agresif banget. Lihat bagaimana dia pun berani sendirian ke depan sana tanpa adanya light di depannya. Bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya pun anti kuiras ditambah lagi dengan Guardian Helmet. Ini item yang bisa dibilang oke, masih belum respect ke arah Leslie-nya dengan Twilight Armor, tapi sudah sangat cukup untuk meminimalisir damage fisikal dari EVOS Icon. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Eman, Eman ini udah mulai jadi dari segi itemnya. Kenapa? Udah ada Corson Sight, udah ada Golden Staff, udah ada Demon Hunter Sword. Jadi alasan kenapa dia udah mulai sakit banget adalah pertama dia pakai Brave Smite untuk survivability, ditambah lagi dengan udah full item nih. Jadi kalau sampai EVOS akan main rapet, wah ini juga bakal bahaya. Dan bisa didapetin dengan Ashura Aura. Tadi udah kelihatan ya, tadi udah kelihatan bagaimana efek dari Blazing Duet yang bisa dihasilkan. Nart sekarang udah punya lagi. Jadi Logan Lord yang sudah hadir di menit ke-12. Twilight Armor udah langsung diambil ya, mau nggak mau. Iya, harus menahan Leslie. Harus banget ini, dan kontes pun ya bisa dibilang cepat banget. Ini nggak bakalan bisa diupayakan sih oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mengingat bahwa mereka pun untuk di arah front line-nya oke punya Veldora, oke punya Brave Smite. Oke, masih sempat harusnya, masih sempat. Sutsujin. Cancel. Oke, Sutsujin udah siap untuk menghantarkan damage, tapi kalau kita lihat dari minimap, ada 19 yang harus dikeluarkan, tapi untungnya Sutsujin masih berhasil kabur. Tapi barusan ada informasi yang cukup baik, Flicker. Flicker terlihat dari light, berarti informasi ini bisa dihantarkan sebuah pancingan yang cukup baik. Flicker ditambah lagi dengan 19, kurang lebih cooldownnya mungkin di angka 30-35 detik lah. Jadi membuat EVOS Icon pun seenggaknya masih agak pede untuk main rapet-rapetan. Karena kalau misalkan ditanya apakah EVOS Icon harus main rapet-rapetan, menurutku ini bisa jadi advantage. Karena banyak sekali skill source dari EVOS Icon yang punya area of effect. Veldora dengan Fredrin, Kraid dengan Kagura, Susujin dengan knockout strike-nya. Tapi balik lagi, lihat di arah mid-nya ini Lord udah mulai masuk. Dan ini bakal kebagi banget fokusnya ke arah 3 lane untuk defense. Doma. Tadi langsung aja Flicker ke bagian belakang. Doma yang masih berhasil selamat sejauh ini. Tapi 16 lagi dan lagi. Tidak kena karena siapapun. Masih ada kesempatan untuk beberapa pemain dari EVOS Icon bisa nge-defense area yang mereka punya. Tapi mereka sudah rugi 2 inhibitor turret di area top dan juga mid lane. Membuat sudah akan ada super minion wave yang akan berjalan di area tersebut. Tapi balik lagi, Kraid dengan Kaguranya bisa dilihat damage-nya ini masih tidak bisa memberikan efek yang masif terhadap Nuts. Bahkan untuk di arah bottom lane-nya pun sudah mulai di-push, habis-habisan ditarik satu player. Di depan sana Light masih bisa hidup dengan 1 bar HP tersisa, dengan Immortal juga masih tertanam di badannya. Light pun masih berhasil pergi. Tapi ada satu Divine Judgment tadi yang udah terlihat, langsung dikeluarkan Domanya. Masih selamat. Kraid masih mencari celah pula untuk menghantarkan ataupun memberikan Yin yang overturn agar jauh lebih optimal. Tapi Eman sih, momentum dia tahu tadi kayaknya nggak kondusif, ya udah gue nggak apa-apa nggak keluarin dari Blazing Duetnya. Tapi ini juga Doma sebenarnya lagi nunggu kayak Caster, Pak. Caster nunggu event dan Doma nunggu late game. Jadi ibaratnya ya Doma tuh dari tadi mainnya play safe banget. Dia tuh bener-bener berlindung di belakang, di depan Veldora sama Susujin. Main poking-poking sedikit, kalau ada yang ditarik sama Ivan, untung, alhamdulillah gitu loh, bisa di pick off perlahan demi perlahan gitu loh. Bahkan dicicil dengan udah level 14 dari Doma. Tapi kalau nggak dapat ya udah tahan-tahan dulu, karena nanti akan ada satu poin di mana satu tembakan ya ke arah dari Demon Knight mungkin bisa menghilangkan sekitar 2 bar HP-nya. Dan untuk sekarang Demon Knight bar HP-nya itu ada di angka 11 bar HP. Berarti ya sekitar panjang ya. 20% lah kasar satu kali tembak ya. Tapi kalau berkali-kali juga berasa, Pak. Itu dia masalahnya. Di bagian bawah Sutsujin masih berhasil selamat tadi Ashura Aura ya. Seperti biasa. Ada satu titik buta yang memang harus mereka cari terus-terusan di dalam rumputan. Tahu-tahu kalau di dalam ada sesuatu hal yang bisa mereka ambil ya bagus banget. Tapi kalau tidak ada ya mereka akan cari ke tempat lain lagi. Tapi sekarang para pelbab akan nongol kembali. Veldora level 14, Sutsujin juga level 15. Apabila mereka mau adu-aduan terhadap
Retribution agar dari Lordnya bisa diambil ya sekarang Sutsujin udah bisa. Tapi dari sisi leveling aja. Cuman teman-temannya under parah. Kalau mau ke arah team fight ngilu ini. Ini nggak bisa dikontes sih sama teman-teman dari EVOS Icon ya, karena balik lagi untuk area of effect power dari arah GPS juga sangat-sangat kuat. Ingat, Aqua udah di arah late game, 7 assist di tangannya. Ini satu kali Arcane Shade LG ini bakalan memberikan damage masif, gak cuman ke arah Doma, tapi begitupun juga dengan Ivan. Veldora mungkin masih bisa menahan sedikit demi sedikit, tapi ingat ada DPS di tangan arah GPH yaitu Eman dengan Cloud-nya. Gak melulu harus Blazing Duet yang dikeluarkan, bahkan basic attack-nya pun kalau Art of Thievery-nya stack-nya penuh, wah itu bakalan bocor juga sih itu kepada Veldora. Dan untuk sekarang Veldora sepertinya darahnya ada di angka 9000 HP untuk sekarang. Yap. Beberapa saat lagi Lord akan sampai ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Doma harus mencari posisi agar nanti tiap damage yang bisa dia hantarkan juga optimal. Harus menjauhi juga pergerakan dari Light karena Guardian Bulwark pun bisa menangkal itu semuanya. Jadi sekarang Lord akan bersilaturahmi. Oke, ini dia Lord di arah mid lane yang sudah mulai berjalan perlahan demi perlahan. Untuk di arah bawah sana ada Eman, untuk di arah top lane ada Nuts juga. Jadi akan ada 3 wave push dari teman-teman arah GPS. Dan lihat bahkan Veldora di depan sana sangat cepat darahnya terkuraskan. Oke, lembut banget seperti Veldora, tapi masih ada satu flicker. Bahkan sekarang Asura Aura hilanglah sudah lewat. Aqua tadi mengantarkan damage. Sutsujin masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage begitu optimal. Tapi satu yang terakhir ada satu Immortal yang udah mulai pecah dan juga Mestaras yang mungkin terbuka begitu bebasnya. Mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Karena untuk RS GPS mereka mendapatkan game tersebut. Team fight demi team fight dilakukan oleh teman-teman dari arah GPH. Dan untuk outcome-nya semua selalu di-lead dari segi damage oleh Eman dengan Cloud-nya. Walaupun menggunakan Brave Smite bukan Quantum Charge, tapi itulah esensi dari Brave Smite. Membuat prolong team fight lebih mudah, membuat dive in lebih dalam lagi juga lebih possible untuk Cloud. Dan pada akhirnya memaksimalkan damage dari Cloud dan juga kekuatan dari Martisnya Demon Knight. Ini sangat-sangat powerful karena kenapa? Menurutku Demon Knight ini kuat dari segi feelingnya, dari segi mikronya. Oke, ini kayaknya kita udah harus masuk ke team fight langsung di Ultimate Assault. Oke, biarlah para analis kita akan mengupas jauh lebih dalam lagi, deep and more deep lagi. Jadi langsung saja analis. Terima kasih sekali lagi Choji dan juga Kisame. Dan kita sudah menyelesaikan match ataupun game yang pertama kali ini. Skor sementara 1-0 untuk RSG Philippines, 11-4. Cukup lama pertandingannya. Memang agak lama, tapi memang cara endgame-nya juga tidak begitu one sided aku bilangnya. Karena kebetulan EVOS Icon-nya juga ngelawan, Mas Gert. Iya, betul. Dan aku sempat melihat beberapa kali kayak Sutsujin mencoba untuk membuatkan space agar nanti Doma mendapatkan late game-nya, tapi kayaknya kita tidak menggapai late game tersebut nggak sih Arashi? Kayak iya. Di sini baru jadi Magic Blade, baru mungkin on the way karena Wind of Nature untuk menghindari Blazing Duet yang begitu mengerikan area of effect-nya, tapi gamenya sudah tertutup begitu saja. Ares juga kayaknya tahu sih, kayak makin dibawa ke late game makin bahaya buat mereka kan. Ada Pakito, ada Kagura, ada Leslie yang ini semua hero di late game tuh berpotensi buat membalikkan keadaan gitu kan. Jadi mereka emang mau fokus di early game, mereka punya semua alat-alat yang pas kan buat team fight. Ada punya Uranus buat nge-pressure di side lane juga. Dan Demon Knight dari awal tuh udah mulai snowballing, itu udah fatal banget. Martis tuh kalau dikasih snowball kita udah bilang ya, itu memang bahaya banget. Dan dari sisi EVOS juga, mereka punya banyak agresi, tapi kelihatan banget mereka tuh niatnya lebih buat bermain agresif, bukan buat secure objective early ya. Dan juga bukan buat melindungi Doma. Karena kita kalau lihat hero mereka tuh semuanya tuh hero yang bisa maju ke depan, nyari pick off, tapi kalau ditabrak, ya